Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Di pagi hari ini waktu baru menunjukkan jam 5 lewat kurang lebih 5:14 menit. Masih sangat pagi itu saudaraku. Tapi ada satu sukacita yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena sukacita itu merupakan anugerah Allah, dan itu kita tidak bisa temukan di dunia ini. Tapi sukacita itu adalah satu pemberian yang dianugerahkan Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya dengan sukacita di pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia adalah satu pribadi dalam keimanan Kristen. Dia bukan dicipta, tetapi Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Dan keberadaan Yesus Kristus Tuhan yang mulia, pribadi yang ilahi ini, dari keberadaannya, dari kekekalan masa lampau sampai kepada kekekalan selama-lamanya. Itulah sebabnya saya menaruh kepercayaan tidak pernah kurang 100% bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang kudus. Dia diutus Bapa dari sorga untuk datang ke tengah-tengah dunia untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 6 pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini satu kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Ada firman Tuhan menjadi pengharapan kita bahwa keimanan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah keliru dan tidak pernah salah. Karena itu saya percaya setiap kita yang beriman teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan dikecewakan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Gereja Tuhan terus menantikan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena itu kita terus membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan kita semakin diteguhkan dan kita semakin menerima kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, 10 dan 11 sangat luar biasa menegaskan firman Tuhan ini. Karena itu dengan dasar firman Tuhan ini saya tidak akan terlalu memusingkan dengan apa yang diperkatakan. Ada banyak penceramah-penceramah dari kepercayaan lain merendahkan tentang pribadi ilahi bagi saya, itulah Yesus Kristus. Saya tidak akan pernah memusingkan apa yang mereka perkatakan tentang orang Kristen kafir dan sebagainya. Karena saya punya pegangan, karena saya punya firman Allah. Dan firman Allah itu ya dan amin. Karena firman Allah di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini luar biasa ini masih kedengaran suara banyak sekali burung-burung bersuara karena memang masih pagi. Di belakang saya juga itu masih gelap, tapi udaranya begitu luar biasa. Tuhan memberikan inspirasi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan rema firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya
ketika kita dianugerahkan hidup kembali di hari yang baru, kita menjadi kuat apabila ada kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh haleluya, 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 dahsyat saudara. Karena itu setiap orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah Bapa, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Israel, Allah di dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita kecewa. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, kekasih Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan, Dia telah memberikan hidupnya dalam ketaatan pada kehendak Bapa, dalam rencana agung Bapa untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Haleluya. Luar biasa. Ia yang setara dengan Allah. Firman Tuhan berkata, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dipertahankan, tetapi ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan mati di kayu salib. Oh haleluya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama yang dapat disebut dan diketahui oleh setiap umat manusia. Nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam keimanan saya tidak bisa orang melarang, karena saya punya Alkitab. Saya memberikan pengajaran kebenaran firman Tuhan, memperkuat keyakinan, keimanan orang-orang yang percaya, saudara. Karena itu kita bersuka cita tuh, saudaraku. Karena satu kelak nanti, haleluya, segala lutut bertekuk lutut, baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu pendorong kekuatan bangga ada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Putra Allah yang kudus. Haleluya. Karena nanti kelak segala lutut bertekuk lutut, baik itu di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh haleluya, saya sangat bersuka cita di pagi hari ini, karena dengan kekuatan firman Tuhan ini membawa saya semakin punya pengharapan, semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi kita semua. Bertumbuhlah terus di dalam kehidupan iman kita. Belajarlah terus akan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan, memahami, mencintai firman Tuhan, semakin kita dikaruniakan oleh Tuhan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia di dalam pengenalan akan Allah, sehingga pemakaian Tuhan akan bertambah-tambah terus di dalam kehidupan saya.